Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khaliluhu wa safiyuhu amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita lanjutkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita nikmatnya, limpahan rahmatnya, sehingga pada seluruh kesekian kalinya dalam kehidupan kita ini diberikan kesempatan dan juga waktu luang, juga maghfirahnya agar kita dapat berkumpul dalam suatu majelis ilmu guna menuntut ilmu dan menggapai keberkahan bersama-sama. Kemudian salawat dan salam marilah tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kita, membawa kita dari zaman jahiliyah menuju pada zaman Islamnya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengaji tafsir yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Haris Bahar Rahman SSY STHI MSI. Yang insyaallah pada hari ini sudah tahu, alhamdulillah kita tunggu kehadirannya Ustaz di Masjid Al-Iqrar jemaah sudah tidak sabar lagi untuk kiranya dapat memberikan ilmu dan juga pengajian yang dapat hal itu berguna dalam hal muamalah dan juga dalam bermasyarakat dalam keragaman. Marilah kita mulai kajian pada subuh kali ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Haris Bahar Rahman, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidrati wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله في آية أخرى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Bapak Ibu jamaah yang dihormati, para santri yang saya cintai dan juga para asatidz Juraimi, yang semoga yang hadir di sini semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, istiqomah dan husnul khatimah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah, mohon maaf tadi saya tunggu hujan kepada saya benar-benar apa-apa agak sedikit belum berangkat. Alhamdulillah kalau seperti ini biasanya sakit mami untuk sakit ini ada penggantinya dari tujuan kami berusaha insyaallah dengan teknologi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita mengkaji tafsir yang dimana setelah kita mengkaji syarah hadis dan belakang
Berikutnya kita jelaskan tentang tafsir, kemudian setelahnya kita jelaskan tentang akidah, insyaallah. Pembahasan tentang tafsir kita mulai dari yang paling dasar dan juga penting yang kita butuhkan terlebih dulu, yakni surah Al-Fatihah. Yang semuanya sering membaca surah Al-Fatihah itu sendiri, tetapi menjadi keharusan kita mengetahui isi kandungannya, makna-makna di dalam Al-Fatihah yang harus kita gali bersama. Sebelum saya jelaskan tafsirnya, lebih afdal terlebih dulu kita baca bersama-sama surah Al-Fatihah. Kalau saya jelaskan tafsirnya mungkin 4 SKS, jadi saya nggak mengkaji tafsirnya, tapi langsung saya praktekkan cara bacaan Rasulullah SAW ketika dia membaca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah kali 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri kalau baca sin, jangan cuma Bismillah, kurang. Ibadahnya Bismillah, karena sifatnya sofif, sin itu sifatnya sofif, sin, zain, sad. Bismillahirrahmanirrahim, dan dia tebal roh. Tidak boleh roh itu dimoyongkan ketika fathah. Roh salah, roh salah, roh salah. Karena dia fathah, fathah dia terbuka, rongga mulutnya terbuka. Fathah ayat tahu. Kalau ada fathah ucapannya konyol, berarti ada dusta di antara kita. Karena harus terbuka. Roh, kalau sama roh. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh lewat hidung. Dan kebanyakan di masyarakat mengucapkan ain lewat hidung jemaah. Ditutup hidungnya coba. Ditutup hidungnya. Ya, siapa yang mengucapkan harus bertobat. Jangan mengucapkan yaum, tapi Iyyaka. Di situ ya ditasydid. Sifat ya itu sudah rokhwa, ditambahi tasydid, harus 2 syarat dilakukan. Yang pertama, dialirkan suaranya. Yang kedua, karena ada tasydid atau syiddah, ditekan. Iya. Mau besar-besar ini? Iya. Yang bacanya
iya, salah. Iya, tidak seperti itu. Yang bacanya iya kelamaan, salah juga. Yang betul iya. Ada jeda sedikit aliran iya langsung. 1, 2, 3. Iya. Ya seperti itu. Itu yang kami dapatkan dari masyayikh guru-guru kami dulu ketika bertalak di sanad Yakub sampai Nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sifat ain rujuk na'budu. Jangan nggak bisa kembali lagi. Na'budu nggak usah nih. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ya. Cara berhenti itu ada 3 Bapak Ibu. Saya jelaskan sedikit saja. Cara berhenti yang sering dipraktikkan kebanyakan orang dengan iskan, mensyukurkan. Nasta'in. Padahal masih ada 2. Panjenengan bisa berhenti dengan caranya arrow itu memberikan harokat sepertiga, dan panjangnya arrow tidak boleh lebih dari 2 harokat, harus 2 harokat karena kondisinya seperti wasal. Saya contohkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit boleh, boleh. Yang ketiga, berhenti boleh. Ini sekaligus ngajari santri. Yang ketiga, kalau santri berhenti itu bisa ismam caranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngomong. Itu cara berhenti. Jadi, dan syaratnya arroh dan isma, harokat akhirnya harus gumma. Tidak boleh selain gumma. Kalau isma gimana harus gumma. Ini arroh masih boleh gumma dan kasroh. Gumma dan kasroh. Akhirnya nanti ketemu keluar pas ujian. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas as-siratal. Ada 4 hurufnya tidak pernah tipis. So, do, to, zo. Ini tidak pernah tipis, tebal terus. Kalau tebal, lidahnya diangkat, nggak boleh diturunkan. Suaranya ke dalam. So, lo, to, zo. Sedangkan 4 huruf yang lain, kho, khol, qof, ra, kho, khol, qof, ra. Ketika kasrah dibaca tipis ya. Kalau fathah rumah tebal, soi tebal, ro tebal, o tebal. Bacanya berarti ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sekaligus kita harus berusaha memperbaiki bacaan kita. Kita coba sunggal-sunggal, mungkin besok Shadaqallahul Azim kabur. Biasanya tas itu paling sepi peminatnya. Kayaknya sedikit saja jemaah, agar kita tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Suratul Fatihah. Surat ini dinamakan surat Al-Fatihah. Sumiyat hadhihi Suratul Fatihah. Surat ini dinamakan surat Al-Fatihah li'annaha yuftatahu biha Al-Qur'an Al-'Azim. Karena Al-Quran yang agung dibuka dengan surat ini. Al-Fatihah maknanya pembukaan. Fatihah berasal dari Fatihah, yaftahu Fathan, Fatihah, maka maknanya surat pembukaan. Karena Quran diawali dengan surat ini. Al-Fatihah ini Bapak Ibu surat yang agung, sangat istimewa sekali. Beberapa dalil menyebutkan keistimewaan surat Al-Fatihah. Di antaranya, yang pertama, surat Al-Fatihah ini surat yang paling agung di dalam Quran, di dalam Al-Quran. Dalam riwayat Abu Sa'id Rafi' ibnul Mu'alla, dari sahabat Abu Sa'id Rafi' ibnul Mu'alla, riwayatnya riwayat Imam Bukhari, Rasulullah pernah menggandeng saya, kata Abu Sa'id Rafi' ibnul Mu'alla, ketika di masjid. Kemudian beliau mengatakan kepada saya, maukah saya beritahu kepadamu sebuah surat agung yang sebelum engkau keluar dari pintu masjidmu, saya akan ajarkan kepadamu. Oh ya Rasulullah, kemudian beliau gandeng saya dan saya memperlambat langkah saya karena mau sampai pintu masjid. Ya Rasulullah, tadi panjenengan mengatakan akan mengajari saya surat yang paling agung di Quran sebelum keluar di masjid. Surat itu Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Fatihah yang sering engkau baca, dan Al-Fatihah itu kata Nabi, innaha ummul kitab. Al-Quran itu induknya Al-Kitab, Al-Quran. Wasab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim, Al-Quran yang agung. Karena yang Bapak Ibu, Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Selain Al-Fatihah, wa yusamma Al-Mathani. Al-Fatihah juga dinamakan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bapak Ibu baca setidaknya berapa kali? 17 kali di dalam surat kita. Pernah bosan buatan baca Al-Fatihah? Enggak. Coba jenengan moco skripsi, tesis, atau disertasi sehari 17 kali, mesti muntah-muntah di luar. Bosan. Moco selain Al-Fatihah masih bosan, yakin bro. Moco novel, moco nopo, karya ilmiah, moco kitab yang lain masih bosan. Dan itu keindahan Quran. Quran itu sering didengar tapi tidak pernah bosan, selalu indah. Apalagi dibaca dengan tajwid yang bagus, makhraj, sifat, ditambah suaranya bagus, semakin menambah kekhusyukan dan keindahan Al-Quran itu sendiri. Li'annaha tuqra'u fi kulli rak'atin, dinamakan As-Sab'ul Mathani karena Al-Fatihah itu dibaca setiap rakaat sholat. Walaha asma'un akhar, dan Al-Fatihah ini memiliki nama-nama yang lain. Nama Al-Fatihah boleh sebutkan. Yang pertama, Ummul Kitab, disebut juga induknya Al-Kitab. Ummul Quran, Insani, induknya Al-Quran. As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nama lain Al-Fatihah As-Salat, dinamakan As-Salat juga karena salat tidak sah dengan tanpa membaca surat Al-Fatihah. Tanpa membaca surat Al-Fatihah salat tidak sah. Dinamakan juga Ar-Ruqo, Ar-Ruqo, ayat untuk meruqyah,
Karena dalam riwayat Sahih disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu pernah meruqyah pimpinan dari kabilah yang terkena sengatan binatang berbisa. Tidak disebutkan binatangnya apa, disebutkan berbisa. Abu Sa'id ini meruqyah dengan Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah. Ternyata sembuh atas izin Allah Bapak Ibu. Dan kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah yang dilaporkan Abu Sa'id. Kemudian Nabi membenarkan yang dilakukan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya Al-Fatihah adalah al-Qur'an, ayat untuk meruqyah. Al-Quran itu obat batin, juga obat zahir teman. Tidak ada obat batin, obat zahir juga. Kadang orang itu galau, obatnya ngocok Quran. Ngocok Quran ternyata lebih ta'awud pingsan, aku pingin likur, ngantuk. Padahal ngocok iklan CD tentang jual beli rumah orang ngantuk. Diwocok lah, di koran diwocok, itu CD villa diwocok. Tapi ada duit dari dulu villa diwocok. Ya, tapi di wocok Quran, anu PB itu likur, itu menandakan dia banyak penyakitnya, penyakit hati. Karena Quran itu obat, dipaksa. Kata Ustaz Ibnu Jubairi yang beliau menasihatkan kepada kami yang membekas jemaah, paksakan awakmu senajan hatimu nolak. Karena ibadah itu perlu dipaksa. Kalau nggak pernah paksa, pada saat ini sholat tahajud nggak pernah mau bangun sholat tahajud, seumur hidup nggak bangun. Kalau nggak pernah maksa ngocok telung jus sehari, nggak akan pernah ngocok telung jus sehari kalian. Kalau nggak pernah maksa sholat sunnah, nggak akan bisa sholat sunnah atau puasa sunnah dan sebagainya. Dan Al-Fatihah nama lainnya selain Al-Qur'an Asy-Syifa, Asy-Syifa obat. Kemudian nama lain Al-Fatihah selain Asy-Syifa dinamakan Alhamdu. Awal ayat, banyak ayat atau surat diawali dengan awal ayat. Al-Fatihah nama lainnya Alhamdu. Surat Al-Fil nama lainnya Al-Taro. Surat Al-Ikhlas nama lainnya Qul Huwa. Benar itu, nggak ada nama lain Al-Ikhlas dulu. Betul, nama lain surat Al-Ikhlas itu Qul Huwallahu Ahad. Surat Qul Hu, betul memang. Nama lain surat At-Taubah Baro'ah. Nama lain surat Ghafir, surat Al-Mu'min. Ada nama lain surat-surat yang Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, selain nama lain Al-Fatihah tadi apa? Asy-Syifa, Ar-Ruqa, kemudian nama lainnya juga As-Shalah tadi, kemudian lagi Asasul Quran. Asasul Quran, pondasinya Al-Quran, pondasinya Al-Quran dan lain sebagainya. Nama lainnya banyak. Itu Al-Fatihah yang pertama. Ini surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Tidak ada semisalnya di Quran. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Surat Al-Fatihah ini tidak pernah diturunkan di dalam Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur semisalnya. Cuma awal di Quran ini saja jemaah. Kalau Al-Fatihah itu ringkasan seluruh Quran. Ringkasan seluruh Al-Quran adalah Al-Fatihah. Ini coba yang dirahmati Allah, sebelum membaca Al-Fatihah, seseorang itu bertawud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadi saya baru menyebutkan satu, saya selesaikan dulu. Keutamaan surat yang paling agung. Kemudian yang kedua jemaah, di antara keutamaan Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Rukun sholatnya seseorang nggak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena
Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, pembukaan Al-Quran. Abu Hanifah di dalam pendapat yang masyhur mengatakan tidak baca surat Al-Fatihah itu tidak apa-apa. Kata Abu Hanifah, yang penting baca Quran, bebas, gak harus Al-Fatihah. Ini pendapatnya Abu Hanifah, jemaah. Jadi kalau seseorang gak baca Al-Fatihah gak apa-apa, yang penting baca Quran, itu syarat sahnya sholat. Beliau membawakan dalil surat Muzammil ayat 20. Surat Muzammil 20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah bagimu dari ayat Quran. Ini dijadikan dalil Abu Hanifah. Yang penting baca Al-Quran, gak harus Al-Fatihah. Syarat sahih sholat. Al-Fatihah itu bukan rukun sholat kata beliau. Ini pendapat lemah, Bapak Ibu, lemah. Karena menurut jumhur itu mengatakan jelas hadisnya la sholat, maksudnya la sholat tidak ada sholat, artinya sholatnya tidak sah. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, man shalla sholatan, barang siapa yang sholat lam yaqra bi Fatihatil Kitab, yang tidak membaca surah Al-Fatihah, fahuwa khidajun, fahiya khidajun ghairu tamamin. Diulang 3 kali oleh Nabi. Maka sholatnya kurang, tidak sempurna, sholatnya cacat. Jadi yang benar, Al-Fatihah ini rukun sholat. Kalau yang tidak dibaca, sholatnya tidak sah. Yang menjadi pertanyaan, makmum baca surat Al-Fatihah tidak ketika imam surat, ketika bersama-sama sholat jamaah? Makmumnya muncul atau boten? Ini terjadi khilaf para ulama. Saya jelaskan sebagai pengetahuan mawar jamaah agar kita tahu dan memiliki wawasan luas, boten gampang menyalahkan. Yang pertama, pendapat dari Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat bahwa makmumnya ini, dan salah satu pendapatnya Imam Ahmad, makmum tidak baca, baik sholat sir maupun jahar. Sholat sir maupun jahar tidak baca, makmumnya tidak baca, hanya imamnya saja. Dalilnya Abu Hanifah, qira'atul imam, qira'atul makmum. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Bacaannya imam itu mencakup bacaannya makmum. Yang kedua, pendapatnya Imam Ahmad, pendapat yang lain, dan Imam Malik, dan pendapat Imam Ahmad yang lain mengatakan dipilih dulu jemaah, dipilih. Kalau sholat sir mocok, makmum baca. Tapi kalau sholat jahar nggak baca, karena mendengarkan bacaan imam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka diam dan dengarkan. Fa'ansitu, diam, kemudian dengarkan la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Yang ketiga, pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan makmum mocok, baik sholat jahar maupun sir. Maka dalam hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imam kalau baca Al-Fatihah, makmum sebaiknya baca untuk menjaga terkena perselisihan pendapat para ulama. Juga alasan lain, karena posisinya sama-sama baca. Nek makmum orang baca Quran di rumah ini, tapi ini masalahnya sama-sama baca. Contohnya nanti baca Quran terus mau datang temennya mau baca, kira-kira baca Quran atau dengarkan bacaan? Mau baca Quran. Kalau sama-sama baca nggak apa-apa. Yang diminta untuk mendengarkan adalah
ketika dia tidak melakukan aktivitas baca Quran mawon. Dan hadis itu umum dan jelas sekali, tidak sah konsekuensinya sholat kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Tapi kita khawatir akan hal itu, makmum sebaiknya baca. Bacanya pas apa? Imam selesai membaca surah Al-Fatihah, berhenti sebentar, panjenengan baca dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat singkatnya. Sebentar 17 Agustus 45. Jadi mocone pas niku seandainya imam pas baca Quran, jenengan moco enggak apa-apa. Setelah Al-Fatihah, jenengan tidak baca lagi, jangan baca Al-Baqarah, alif lam mim kita mulai berfirman dan muttaqin. Dalam moco imamnya sholat, jenengan moco akhir tidak boleh seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, Al-Fatihah itu setelah rukun sholat utamanya adalah Al-Fatihah ini induknya Al-Quran, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Ibu kota Indonesia apa? Sekarang buatan sudah ganti nama. Itu katanya Bu Balikpapan. Ibu kota itu induknya negara dulu. Induknya Quran itu Al-Fatihah. Maka tidak diragukan, ini surat yang paling agung dalam Al-Quran. Setiap surat memiliki keistimewaan. Contohnya surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi memiliki keistimewaan. Di antaranya, panjenengan baca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat, diterangi di 2 Jumatnya. Diterangi 2 Jumat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Kahfi itu menerangi 2 Jumat. Kemudian surah Al-Kahfi menyelamatkan dari Dajjal. Nabi bersabda, "Man hafidha 10 ayat min awal suratil Kahfi, usima minad Dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 awal ayat surat Al-Kahfi, dia akan dilindungi dari Dajjal. Jamaah menghafal? Halo? Jadi, kalau kita jadikan foto, pakai apal dewe. Surah Al-Kahfi itu apa dulu? Yakin. Kenapa saudara kita hafal surat Yasin? Karena sering diwocok malam Jumat, padahal seharusnya membaca Al-Kahfi. Itu jadikan hafal sendiri. Nanti dihafal, hati-hati nih, mau kiamat. Mau kiamat nanti dari Dajjal, kalau hafal surat Al-Kahfi. Kemudian yang kedua, Al-Baqarah punya keistimewaan. Al-Baqarah keistimewaannya bisa menjaga rumah dari singut berapa nomor ini? Nomor berapa ini? Angker nomor. Ini omai jenengan payane akeh dipite, jenengan wacana surat Al-Baqarah. Karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, fa inna syaitan فإن الشيطان يفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة. Setan itu lari di rumah dibacakan surat Al-Baqarah. 10 ayat saja bisa membuat setan itu lari jamaah. Selain bisa usir setan, terkadang Al-Baqarah bisa usir jamaah. Jadi baca apa surat tarawih setengah juz lagi. Kemudian sumbernya dan sebagainya. Kemudian ketika surat Al-Mulk memiliki keistimewaan. Surat Al-Mulk dari hadis Hasan yang diriwayatkan Abu Dawud, inna fil Qur'ani 30 ayat. Di Quran ada 30 ayat. Syafa'ati rajulin hatta ufira, bisa memberikan syafaat seseorang sampai dia diampuni. Wa hiya tabarakal-ladzi biyadihil mulk. Surat Tabarakal-ladzi biyadihil mulk. Ini yang disebutkan Bapak Ibu di antara dari utama surat. Tapi ada yang terkadang mitos khurafat di masyarakat. Model surat ini fadilahnya ini. Contohnya model surat Yusuf anak yang ganteng. Itu nggak benar ini, Pak. Tetap kirim pas-pasan di mana jemaah. Diterima anak orang ganteng. Padahal aku sering model surat Yusuf, di L ini berita lo. Gak benar jemaah. Kemudian lagi motor surat Al-Waqiah rezekinya ben lancar. Itu gak benar juga. Karena dalilnya gak jelas.
untuk soal pengertian orang kerja yang bodoh karena harus balance antara usaha dengan doa harus seimbang. Jemaah yang dirahmati Allah, ini baru pengantar tafsir jemaah. Kali kita akan bahas tafsir al-biasar yang ringkas, yang enak untuk dijelaskan. Selain baca tafsir biasa, saya juga baca tafsir-tafsir yang lain. Sebelum saya memaparkan ke jemaah sekalian, Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir yang lain, saya baca untuk referensi. Sampai sini dulu mungkin kalau saya jelaskan panjang balik dan makanan sudah lanjut ke Sambung supaya tidak ada dusta di antara kita. Belum? Ini lanjut kalau jelaskan tafsir isti'adah dulu, tafsir A'udzubillah. Lanjut ke Sambung. Takut ini. Ada yang ditanyakan saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan. Kita jawab. Ya, coba dulu. Orang yang mau itu ada yang mau baca, ada yang mau ada suara, ada yang mulutnya minta baca. Pokoknya tanya apa saja bebas, boleh mau tanya taksim, mau tanya tafsir, mau tanya kitik, iso jawab tak jawab, ini orang iso tak tinggal boleh. Atau tak carikan jawabannya besok ya jangan. Saya nggak mau jawab kalau nggak tahu. Ya lalu di sifat ho itu sifat rohwa. Rohwa itu artinya mengalir, suaranya mengalir. Jadi yang benar mengucapkan mengalir. Sama-sama satu berarti ya. Lalu letaknya ho di tenggorokan atas, tenggorokan atas. Kesalahan mengucapkan hoi Bapak Ibu dua. Hoi yang sukun satu dipantulkan. Yang tadi dipantulkan salah Pak. Mau tubi salah. Apalagi mau debu. Boleh salah lagi. Mau tubi sama-sama. Mau tubi. Yang betul seperti itu. Mau tubi mengalir. Dimatikan salah juga mahbubi salah yang berbaubi dan hoi itu si tebal, hurufnya tebal. Kalau fathah dua dibaca tebal, sebelumnya fathah dua juga tebal. Kalau hoi kasroh, sebelum hoi juga kasroh tipis. Pokoknya Milfawah sama-sama. Milfawah. Nah, terkecuali setelah hoi jemaah, ini agak saya detailkan jelasnya. Setelah hoi huruf tebal. Setelah hoi ada huruf tebal berharokat fathah dan dhamma. Maka dia tidak tipis. Kalau milfawah tipis tadi. Sekarang saya ganti contohnya Milmofah, jujur artinya kayak sama-sama. Milmofah, tebal. Hoinya jadi tebal. Milmofah, sama-sama. Ini kecuali. Hok juga itu jemaah. Kan? Nah, contohnya Ikhfawah, itu tipis. Ikhfawah. Tapi kalau setelah roh ini huruf tebal, dia tebal. Contohnya Ikhwanan tebal atau tipis? Tipis. Karena huruf setelah roh tipis. Kalau huruf setelah roh itu tebal. Illa man yughfar fatan khotnya tebal. Kasih lagi jemaah. Karena baksonya sudah tunggu ya. Ini sudah berfokus nih. Sebentar kan. Ustaz, mau tanya Ustaz. Basmalah itu termasuk
surat Al-Fatihah atau tidak? Nah, ini saya jawab sekarang atau besok karena akan saya jelaskan besok. Ini agak panjang 2 SKS ini. Basmalah itu termasuk awal Al-Fatihah, termasuk awal Al-Fatihah atau tidak? Kalau panjenengan lihat di Quran jenengan awal ayat. Basmalah itu awal ayat. Ringkasnya Basmalah itu awal ayat kalau dilihat qiraatnya Imam Hafiz, Imam Kufah. Imam Kufah itu memasukkan basmalah awal ayat. Imam Hafiz, Imam Asim, Ali Al-Kisai dari Kufah. Dan qiraat itu ada 10. Qiraat itu 10. Jadi 10 ini memiliki 2 murid. Berarti jumlah qiraat bacaan Quran berapa? 20. Dari siji oleh open apalagi 20. Nah, kalau bacaannya Imam Kufah basmalah awal ayat. Basmalah awal ayat. Tapi kalau Imam Madinah, Imam Mekah, Imam Basrah tidak memasukkan basmalah awal ayat. Saya punya beberapa mushafnya. Seperti Imam Qalu, Imam Bungkul, Imam Susi dan sebagainya itu tidak memasukkan basmalah awal ayat. Kalau begitu ada berapa ayatnya? 7. Tetap 7. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, diputus di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Nanti kita bawakan kabar-kabar mushafnya. Demikian. Ringkasnya seperti itu. Jelaskan tentang berikutnya. Semoga bermanfaat. Insyaallah. Semangat terus di jemaah. Alhamdulillah. Semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah ini kajian bersesi seperti sinetron. Insyaallah terus menarik jemaah. Oleh karena itu kami minta kepada para jemaah sekalian untuk membawa sebanyak-banyaknya anggota keluarga dan sanak keluarga dan kemudian teman dan sahabat agar kiranya dapat kita belajar bersama. Karena belajar bersama itu sejatinya mengajak orang lain dalam hal kebaikan. Maka itu ilmu ambil ilmi wa ma'ayin. Kemudian izinkan kami untuk menyampaikan perihal program infak pada kajian subuh ini. Totalnya ialah 177.500. 177.500. Alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran. Marilah kita untuk kajian pada subuh hari ini bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.